Welcome back to my channel Miracle of Desires. Halo semuanya, nama saya Miswanto. Kali ini kita akan membahas poin-poin penting dari buku The Secret of the Millionaire Mind karya T. Harv Eker. 1. Jika ingin mengubah hidup, mengapa tidak mulai dari akar pikiranmu? Kalau sebuah pohon menghasilkan buah yang buruk, apa yang pertama kali diperbaiki? Buahnya atau akarnya? Buku ini mengajak kita bertanya, bagaimana jika kondisi finansial seseorang sebenarnya berawal dari pola pikir yang tertanam sejak kecil? Bukankah banyak keyakinan tentang uang yang kita dengar sejak kecil, seperti uang adalah sumber kejahatan, orang kaya itu serakah, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Lalu pertanyaannya, jika alam bawah sadar menganggap uang itu buruk, apakah kita benar-benar akan nyaman menjadi kaya? Penulis menjelaskan bahwa otak bekerja seperti program komputer. Apa yang terus-menerus kita dengar tentang uang akan membentuk hubungan kita dengan uang di masa depan. Karena itu, sebelum belajar bisnis atau investasi, mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, apa sebenarnya keyakinanku tentang uang selama ini? 2. Orang kaya merasa bertanggung jawab atas hidupnya, sedangkan mental miskin merasa menjadi korban. Mengapa sebagian orang terus menyalahkan keadaan, ekonomi, keluarga, atau nasib? Dan mengapa sebagian lainnya fokus mencari solusi? Buku ini membedakan pola pikir itu dengan sangat jelas. Mental kaya berkata, hidup saya adalah tanggung jawab saya. Sedangkan mental miskin berkata, beginilah nasib saya. Coba renungkan, kenapa permainan lotre lebih menarik bagi orang yang ingin cepat kaya tanpa kendali? Karena lotre memberi harapan tanpa perlu membangun kemampuan. Sementara orang dengan mindset kaya lebih percaya pada hal yang bisa mereka kontrol. Kemampuan, kerja keras, jaringan, bisnis, dan keputusan finansial. Pertanyaannya bukan kenapa hidup saya sulit, tetapi apa yang masih bisa saya lakukan dari keadaan ini. 3. Ingin kaya berbeda dengan berkomitmen menjadi kaya. Banyak orang berkata ingin kaya, tetapi apakah mereka benar-benar siap menjalani prosesnya? Apakah mereka siap belajar, siap gagal, siap bekerja lebih keras, siap menunda kesenangan? Disinilah perbedaan besar antara ingin dan berkomitmen. Orang dengan mental miskin sering hanya menyukai hasil akhirnya, tetapi tidak menyukai harga yang harus dibayar untuk mencapainya. Maka ketika melihat orang sukses, yang muncul justru iri dan sinis. Padahal pertanyaan pentingnya adalah, apakah aku mau melakukan pengorbanan yang sama seperti mereka? 4. Orang kaya berpikir dan, bukan atau. Mengapa banyak orang merasa harus memilih salah satu? Karir atau keluarga? Uang atau kebahagiaan? Kerja keras atau kesehatan?
Padahal orang dengan mindset kaya bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan keduanya? Bukan terjebak pada keterbatasan, tetapi mencari kemungkinan. Mindset miskin melihat hidup seperti ruangan sempit penuh persaingan. Mindset kaya melihat hidup sebagai ruang kesempatan yang luas. Bukankah seringkali batas terbesar dalam hidup sebenarnya bukan keadaan, melainkan cara berpikir kita sendiri? 5. Orang kaya fokus membangun kekayaan bersih, bukan sekedar gaji. Mengapa banyak orang bangga dengan gaji besar tetapi tetap stres keuangan? Karena penghasilan tinggi tidak selalu berarti kaya. Penulis mengajak kita membedakan antara pendapatan, aset, investasi, tabungan, dan gaya hidup. Orang kaya memahami bahwa kekayaan sejati bukan hanya uang masuk, tetapi uang yang berhasil dipertahankan dan dikembangkan. Pertanyaannya, jika hari ini kamu berhenti bekerja, apakah asetmu masih bisa menopang hidupmu? 6. Sulit menjadi kaya jika kamu membenci orang kaya atau membenci uang. Kalau seseorang menganggap orang kaya itu jahat, serakah, atau tidak bermoral, apakah alam bawah sadarnya akan nyaman menjadi kaya? Kemungkinan besar tidak, karena kita cenderung menjauh dari hal yang kita benci. Itulah kenapa buku ini menekankan pentingnya memiliki pandangan sehat terhadap uang. Uang hanyalah alat. Ia bisa dipakai untuk kebaikan maupun keburukan. Maka pertanyaan akhirnya bukan apakah uang itu baik atau buruk, tetapi ketika memiliki uang, aku akan menjadi pribadi seperti apa. Inti pelajaran buku ini, perubahan finansial tidak selalu dimulai dari dompet. Kadang perubahan itu dimulai dari cara berpikir. Karena sebelum seseorang menjadi kaya di dunia nyata, seringkali ia harus terlebih dahulu membangun mental kaya di dalam pikirannya. Silahkan komen dan tulis di kolom komentar pelajaran dan pesan apa yang kamu dapat ketika membaca buku ini. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan subscribe. Thank you. See you in the next video.